Abdul Habib, sebagaimana yang kita ketahui di zaman sekarang ini banyak di antara mereka orang-orang yang terjerambab dalam lubang kemaksiatan. Di antaranya adalah LGBT. Dan di hati-hati mereka ya Habib, mereka merasakan penyesalan. Akan tapi mereka ragu dalam hatinya apakah taubat mereka dan penyesalan mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, apa tadi yang diungkapkan ya, tersirat dari kata-katanya akibat daripada suatu dosa, yaitu setiap orang yang melakukan suatu dosa maka dia pasti akan merasa menyesal, dan pasti dia akan merasa was-was dalam dirinya ya, dan pasti dia akan merasa resah. Nah, itulah kata Nabi SAW, al-ismu mahaka fi sadr. Jadi suatu dosa itu kalau kita melakukannya itu, maka kita menjadi ragu, menjadi bimbang, menjadi gelisah, menjadi resah. Itu semua karena akibat dosa, dan itu rahmat daripada Allah Ta'ala ya. Jadi supaya dia cepat kembali pada Allah Ta'ala gitu. Karena ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir Allah. Zikir Allah ini bukan hanya dengan berzikir, artinya dengan syariat Allah. Dan kita kembali ke jalan Allah, maka hati itu akan menjadi tenang kembali. Dan kita, sedangkan jalan Allah di situ, ketika kita resah karena dosa, dia bertobat. Memang LGBT ini merupakan suatu tindakan dosa yang sangat besar ya. Bahkan menuai laknat daripada Allah SWT gitu. Dan itu pertama kali terjadinya itu di zamannya Nabi Allah Lut, sehingga kemudian orang yang melakukannya dijuluki dengan liwat atau luti gitu ya, rajulun luti, orang yang melakukan homo atau homosek. Begitu lesbi atau homo, yakni senang dengan sejenisnya ya. Nah, itu adalah pekerjaan pertama kali dilakukan oleh umatnya Nabi Allah Lut alaihissalam. Dan kemudian Allah Ta'ala memberikan suatu azab karenanya, dengan azab yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mana Allah Ta'ala membalikkan tempat mereka itu berpijak setelah dilempari dengan batu-batu, kemudian dikembalikan ke bumi dalam keadaan terbalik. Dan itulah azab yang begitu parah yang terjadi kepada seorang yang melakukan LGBT itu. Di zamannya Allah Haddad rahimallah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa askanana wa iyyahu fasihal jinan ya hannan ya mannan, pernah terjadi suatu kejadian di mana ada seseorang yang melakukan LGBT ya, antara laki dengan laki-laki. Ketika dia melakukannya, Allah Ta'ala murka. Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan batu, dan batu itu menutupi rumah itu langsung. Maka kemudian Allah Haddad mengatakan itu adalah batu sisa daripada batu yang Allah turunkan di zamannya Nabi Lut. Nah, kita tautkan masih ada batu-batu lagi yang akan datang, naudzubillah ya. Dan itu adanya kita bersama mereka itu akan bisa memantik ya, kalau mereka itu tidak bertaubat gitu ya. Memantik murkanya Allah, memantik laknat Allah, dan memantik azabnya Allah SWT. Dan apa yang kita rasakan juga sekarang ini juga diantara akibatnya itu karena maraknya ya LGBT. Nah, oleh karena itu ayo kita kembali ke jalan yang benar, kembali kepada zikir Allah. Dengan cara bagaimana? Supaya kita mendapatkan ketenangan hati, dengan cara kita bertobat kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha. Seberapa besarnya dosa yang kita lakukan, dan dosa apapun juga, asalkan kita bertobat dengan taubatan nasuha, maka tetap Allah akan menerima taubatnya gitu ya. Bahkan sudah dijelaskan pada majelis sebelumnya bahwasanya Allah Ta'ala itu cinta kepada seorang hamba bila dia itu bertobat ya. Bahkan sangat senang sekali, bahkan lebih senang, lebih gembira daripada seseorang yang kehilangan makanannya, minumannya di kuda ya. Di kuda, yang diletakkan di kuda kemudian hilang. Dia cari-cari nggak dapatkan, dia tidur karena kecapean, bangun tahu-taunya kudanya ada di depannya, makanannya ada di depannya, minumannya ada di depannya, senangnya, gembiranya luar biasa kan. Itulah ungkapannya itu sampai salah dari saking bahagianya dia, sehingga dia mengatakan anta abdi wa ana rabbuk. Engkau ya Allah adalah budakku, benar-benar budakku, dan aku adalah Tuhanmu gitu. Dari saking bahagianya. Itulah yang diungkapkan oleh Allah SWT. Dari saking bahayanya Allah Ta'ala ketika ada seorang hambanya bertobat. Jadi bertobat ya. Jangan kita malu kepada masa lalu. Setiap orang itu pada ada masa lalu yang tidak baik atau masa-masa jahiliyahnya, dan itu pantas terjadi pada manusia. Dinamakan manusia itu manusia karena memang banyak kesalahan dan alpanya gitu ya. Oleh karena itu jangan putus asa. Bahkan termasuk dosa besar adalah putus asa daripada rahmatnya Allah Ta'ala.
yang membisikkan dirinya untuk supaya meyakini taubatnya tidak akan diterima, meyakini bahwasanya dia tidak pantas lagi untuk kembali pada Allah, itu adalah setan. Yang dia itu berkehendak dengan tipuannya itu supaya dia itu tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala sudah menegaskan, innallaha yabsutu yadahu fin nahari liyatuba musi'al lail wa yabsutu yadahu fil laili liyatuba musi'an nahar. Jadi setiap pagi, setiap malam, maka Allah Ta'ala itu membentangkan tangannya selebar-lebarnya bagi mereka yang baru bertobat. Bahkan sepertiga malam, setiap malamnya Allah SWT melalui hadis yang disampaikan Nabi SAW, Allah Ta'ala turun ke langit bumi dengan rahmatnya. Lalu Allah Ta'ala menyodorkan permintaan kepada kita dengan 3 permintaan. Hal min talibi hajatin fa'aqdilah. Apakah ada yang mau minta hajat sehingga aku kabulkan sekarang? Hal minta ibn fa'atubulah. Apakah ada yang mau bertobat sehingga aku akan berikan dia tobat? Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada yang mau minta ampun sehingga aku akan berikan ampunan? Jadi Allah Ta'ala selalu menyodorkan itu sampai azan subuh gitu loh. Jadi itu dari karam Allah dan rahmatnya Allah. Jadi silahkan bertobat pada Allah Ta'ala. Dan supaya tobatnya itu nasuha, maka hendaknya laksanakan 3 syaratnya. Apa itu? Yang pertama, setiap kali kita mengingatnya, kita menyesal. Yang kedua, dan yang pertama itu adalah kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Termasuk kita meninggalkan teman-teman kita yang mendekatkan kita kepada pekerjaan LGBT itu kita jauhi. Lingkungannya, tempatnya, termasuk itu tanda-tanda tobat nasuha itu kalau kita mengingat bahwasanya di rumah itu atau di lokasi itu atau di lingkungan itu terjadinya sebuah pekerjaan dosa itu, maka dia itu tidak mau lagi, tidak berkehendak lagi untuk datang ke sana lagi. Nah, itu diantara salah-salah tobat nasuha. Kemudian yang kedua adalah dia itu setiap kali mengingat dia menyesal, bahkan menangis gitu ya. Dan yang ketiga, dia berjanji di masa yang akan datang dia tidak akan melakukannya lagi. Walaupun kemudian terjerumus lagi, bertobat lagi, berjerumus lagi, bertobat lagi. Jadi yang penting kita berusaha dan Allah tetap akan menerima selama nyawa kita belum berada di dalam tenggorokan dan selama masih matahari belum terbit dari arah barat gitu. Maka tetap Allah akan menerimanya. Jadi seperti itu. Kemudian ditambah lagi kalau seumpama dosanya itu terkait dengan haknya manusia, maka dia itu harus mengembalikannya. Itulah syarat daripada taubat yang diterima atau taubatun nasuha itu.